Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk seluruh penonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 2B Sistem Informasi, akan mempresentasikan proyek akhir semester pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amalia, lalu rekan saya, Gerald Dustin Albert, dan juga Fergie Alfarid Afif. Program kami bertemakan sistem manajemen pada perpustakaan. Baik, langsung saja kita mulai pada penjelasan program. Saya akan menjelaskan bagian awal program kami. Baik, di bagian awal program ini terdapat pernyataan import java.util.bintang. Dengan menggunakan pernyataan ini, kita dapat mengakses semua kelas yang terdapat dalam paket java.util tanpa harus menyebutkan nama paket tersebut secara langsung. Misalnya, kita ingin menggunakan kelas ArrayList dalam paket java.util, kita dapat langsung menggunakan ArrayList tanpa harus menulis java.util.arraylist. Oke, selanjutnya di bawahnya yaitu terdapat metode book. Di sini adalah metode yang kami buat dalam kelas book, yaitu konstruktor yang digunakan untuk membuat objek book dengan menginisialisasi nilai dari atribut-atribut title, author, year, dan it's borrowed. Di sini book sendiri itu title itu sendiri merupakan judul buku, lalu author adalah penulis buku, dan year merupakan tahun penerbitan buku. Lalu selanjutnya terdapat metode is borrowed. Adalah metode akses yang digunakan untuk memeriksa apakah buku sudah dipinjam atau tidak. Lalu metode ini membalikan nilai dari atribut is borrowed. Lalu di bawahnya terdapat metode set borrowed, yaitu boolean borrowed adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengubah status peminjaman buku. Metode ini menerima parameter borrowed yang merupakan nilai boolean yang menunjukkan apakah buku ini sedang dipinjam atau tidak. Lalu metode ini mengubah nilai dari atribut is borrowed dengan menggunakan nilai yang diberikan. Selanjutnya terdapat metode akses get title, get author, dan get year yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari atribut title, author, dan year secara berurutan. Lalu terdapat metode toString adalah metode yang digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek book. Metode ini menggabungkan nilai dari title, author, dan year dengan format judul buku by penulis dalam kurung tahun. Lalu metode ini digunakan ketika objek book perlu diwakili dalam bentuk string, misalnya pada saat mencetak atau menampilkan objek tersebut ke layar. Lalu selanjutnya terdapat kelas library adalah sebuah kelas yang kami buat untuk merepresentasikan sebuah perpustakaan dalam program ini. Kami mendefinisikan kelas ini dengan menggunakan atribut data books, yang merupakan sebuah objek dari kelas linked list book. Atribut ini digunakan untuk menyimpan daftar buku-buku yang ada dalam perpustakaan. Lalu di sini kami juga menyediakan beberapa metode yang memungkinkan pengguna program untuk melakukan operasi terhadap daftar buku dalam perpustakaan. Contohnya di sini terdapat metode add book yang itu digunakan untuk menambahkan sebuah buku ke dalam perpustakaan. Lalu di sini juga terdapat metode remove book untuk menghapus sebuah buku dari perpustakaan. Lalu selanjutnya juga terdapat metode get all books yang kami sediakan agar pengguna program dapat mengakses seluruh buku yang ada dalam perpustakaan. Lalu kami juga menyertakan metode display book list untuk menampilkan daftar buku yang ada dalam perpustakaan ke layar. Dalam metode ini, kami menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui daftar books dan mencetak judul buku-buku tersebut ke layar dengan format nomor titik judul buku. Lalu, selanjutnya dengan adanya kelas library yang kami buat ini, pengguna program dapat membuat objek library yang merepresentasikan perpustakaan. Kami dapat menambahkan dan menghapus buku dalam perpustakaan serta mengakses dan menampilkan daftar-daftar buku tersebut menggunakan metode-metode yang telah disediakan. Lalu selanjutnya terdapat metode search by title
adalah metode yang kami buat dalam kelas library. Metode ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul dengan menggunakan rekursif. Metode ini menerima parameter keyword yang merupakan kata kunci yang digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul. Selanjutnya, dalam metode search by title, kami memanggil metode search by title rekursif dengan parameter keyword, daftar books, dan sebuah objek linked list book kosong sebagai argumen. Metode ini akan menunjukkan daftar buku yang sesuai dengan pencarian. Lalu dalam metode search by title rekursif, adalah metode rekursif yang digunakan untuk melakukan pencarian buku berdasarkan judul buku secara rekursif. Metode ini menerima 3 parameter, yaitu keyword sebagai kata kunci pencarian, books to search sebagai daftar buku yang akan dicari, dan result sebagai daftar buku yang sesuai dengan pencarian. Lalu di dalam metode search by title rekursif ini, kami menyediakan pendekatan rekursif dengan metode poll first dalam kelas linked list untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari daftar book to search. Kemudian kami memeriksa apakah judul buku tersebut mengandung kata kunci yang diberikan atau keyword. Jika iya, maka kami menambahkan buku tersebut ke dalam daftar result. Selanjutnya juga dalam metode search by title rekursif ini akan dipanggil kembali secara rekursif dengan parameter yang sama, kecuali dalam daftar books to search akan diupdate dengan elemen-elemen yang tersisa setelah menghapus elemen pertama, dan daftar resultnya akan terus diperbaharui dengan buku-buku yang sesuai dengan buku-buku yang sesuai dengan pencarian. Oke, proses rekursif akan terus berlanjut sampai daftar books to search kosong, dan pada saat itu metode search by title rekursif akan mengembalikan daftar result yang berisi buku-buku yang sesuai dengan pencarian. Dengan menggunakan metode ini, pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul dengan memberikan kata kunci pencarian. Metode ini akan mengembalikan daftar buku sesuai dengan pencarian tersebut. Lalu selanjutnya juga terdapat metode sort by title, adalah metode yang kami buat dalam kelas library yang digunakan untuk mengurutkan buku-buku berdasarkan judul secara alfabetis. Oke, dalam metode ini kita membuat salinan dari daftar books menggunakan linked list books, dan ini dilakukan untuk memastikan bahwa daftar buku asli tidak dirubah saat proses pengurutan. Lalu kami menggunakan metode collection.search untuk mengurutkan daftar sorted books berdasarkan judul buku dengan menggunakan compator.comparing sebagai kunci pembanding. Lalu metode ini akan menunjukkan daftar sorted books yang telah diurutkan. Lalu di bawahnya juga terdapat metode sort by year, adalah sebuah metode yang kami buat dalam kelas library yang digunakan untuk mengurutkan buku-buku berdasarkan tahun penerbitan secara menaik. Lalu dalam metode ini, sort by title, kami menggunakan metode collection.sort untuk mengurutkan daftar sorted books berdasarkan tahun penerbitan buku, lalu menggunakan compator.comparing int, yaitu book membandingkan book dan get year dengan sebagai kunci pembanding. Lalu akhirnya metode ini menunjukkan daftar sorted books yang telah diurutkan. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat menunjukkan hasil dari pengurutan berdasarkan judul dan juga tahun terbitan. Lalu terdapat juga metode count books, adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah buku yang ada dalam perpustakaan dengan menggunakan nilai sains dari daftar books. Lalu selanjutnya terdapat kita masuk ke dalam metode main atau metode utama dalam program ini. Dalam metode main terdapat beberapa objek book yang dibuat untuk mewakili buku-buku yang akan ditambahkan ke perpustakaan. Setiap objek book diinisialisasi dengan judul, penulis, dan juga tahun terbitan. Selanjutnya, buku-buku tersebut akan ditambahkan ke dalam perpustakaan menggunakan metode add book dari objek library. Lalu, program selanjutnya memasuki loop while
yang akan terus berjalan sampai variabel exit menjadi true. Di dalam loop ini, program menampilkan menu utama perpustakaan dan meminta pengguna memasukkan pilihan. Pilihan pengguna kemudian dibaca menggunakan scanner dan juga dilakukan switch case untuk menentukan aksi yang akan dijalankan berdasarkan pilihan tersebut. Jika pilihan 1, maka program akan menjalankan admin login, dan jika pilihan 2 akan menjalankan visitor login. Jika pilihan 3, program akan mencetak pesan terima kasih dan keluar dari program menggunakan sistem exit. Jika pilihan tidak valid, program akan mencetak pesan pilihan tidak valid. Oke, selanjutnya juga terdapat program akan menampilkan menu sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih admin, maka akan menampilkan metode display admin menu. Lalu jika memilih sebagai pengunjung atau visitor, maka akan menampilkan metode display visitor menu. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan pilihan lagi menggunakan metode get user choice. Pilihan ini kemudian dibaca dan switch case dilakukan untuk melakukan aksi yang akan dijalankan berdasarkan pilihan tersebut. Aksi-aksi yang dapat dilakukan antara lain yaitu menambahkan buku atau add book, menghapus buku, remove book, mencari buku atau search book, mengurutkan buku atau sort book, lalu menghitung jumlah buku atau count books, lalu meminjam buku atau borrow book, dan mengembalikan buku atau return book, serta menampilkan daftar buku atau display book list. Jika pengguna memilih opsi keluar atau pilihan yang ketujuh, maka akan mencetak pesan terima kasih dan exit menjadi true, sehingga loop while akan berhenti dan program akan keluar dari program. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat metode personal data. Dalam metode ini kami gunakan untuk meminta pengguna memasukkan data diri mereka. Pertama, kami meminta pengguna untuk memasukkan data diri yaitu berupa nama yang akan disimpan dalam variabel nama. Lalu selanjutnya kami minta pengguna untuk memasukkan nomor HP mereka. Lalu input pengguna akan disimpan dalam variabel nomor underscore HP. Dan yang terakhir kami meminta pengguna untuk memasukkan alamat mereka lalu disimpan dalam variabel alamat. Selanjutnya, setelah data diri dimasukkan, kami akan menampilkan data diri tersebut dengan menggunakan metode println dan mencetak informasi nama, nomor HP, dan alamat yang telah dimasukkan oleh pengguna. Metode personal data ini memberikan pengguna kesempatan untuk memasukkan dan melihat data diri mereka melalui input dan output yang kami tampilkan. Lalu selanjutnya terdapat metode borrow book. Adalah metode yang digunakan untuk meminjam buku dari perpustakaan. Alurnya yaitu yang pertama, metode display book list akan dipanggil untuk menampilkan daftar buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Lalu selanjutnya, pengguna dimasukkan untuk memasukkan nomor buku yang ingin dipinjam. Input pengguna ini akan disimpan dalam variabel book number. Lalu setelah itu, dilakukan pengecekan apakah nomor buku yang dimasukkan pengguna ini valid. Jika nomor bukunya berada dalam rentang yang valid, yaitu antara 1 sampai dengan jumlah buku yang tersedia, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan. Objek book yang akan dipinjam ditentukan berdasarkan nomor buku yang dimasukkan oleh pengguna. Objek book ini diambil dari linked list yang berisi semua buku yang ada di perpustakaan. Lalu diperiksa apakah buku yang ingin dipinjam sudah dipinjam oleh orang lain. Jika is borrowed dari objek book tersebut adalah false, maka buku tersedia untuk dipinjam. Jika buku belum dipinjam, maka status is borrowed dari objek book diubah menjadi true menggunakan metode set borrowed true. Selanjutnya, objek book tersebut ditambahkan ke dalam linked list borrowed books yang berisi buku-buku yang telah dipinjam. Lalu metode personal data akan dipanggil untuk meminta pengguna memasukkan data diri mereka sebelum meminjam buku. Lalu setelah pengguna memasukkan data diri, data tersebut akan ditampilkan. Setelah itu, pesan buku berhasil dipinjam akan ditampilkan, dan jika buku yang ingin dipinjam sudah dipinjam oleh orang lain, maka akan muncul pesan buku sudah dipinjam. Lalu jika nomor buku yang dimasukkan pengguna tidak valid, maka akan muncul pesan nomor buku tidak valid dan buku tidak tersedia. Lalu selanjutnya, terdapat metode return book yang digunakan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam.
Berikut adalah penjelasan dari metode ini. Yang pertama, metode next line dari objek scanner akan dipanggil untuk memastikan bahwa buffer siap untuk menerima input selanjutnya. Lalu dilakukan pengecekan apakah pengguna memiliki buku yang dipinjam atau tidak. Jika borrowed books atau daftar buku yang dipinjam kosong, maka pesan Anda tidak memiliki buku yang dipinjam akan ditampilkan. Lalu jika pengguna memiliki buku yang dipinjam, maka daftar buku yang sedang dipinjam akan ditampilkan. Lalu setiap buku akan ditampilkan berdasarkan nomor urutan dan informasi buku, yaitu judul, penulis, dan tahun, yang dimulai dari 1. Lalu pengguna diminta untuk memilih nomor buku yang ingin dikembalikan. Lalu input pengguna disimpan dalam variabel choice. Lalu lakukan pengecekan apakah nomor buku yang dimasukkan pengguna valid. Jika valid, maka akan dilakukan langkah selanjutnya. Objek book yang akan dikembalikan ditentukan berdasarkan inputan yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu objek book ini diambil dari borrowed books menggunakan metode get choice min 1. Status is borrowed dari objek book yang tersebut akan diubah menjadi false menggunakan metode set borrowed false. Selanjutnya objek book tersebut dihapus dari borrowed books menggunakan metode remove selected book. Lalu pesan buku berhasil dikembalikan ditampilkan kepada pengguna, dan jika nomor buku yang dimasukkan tidak valid, maka muncul pesan pilihan tidak valid. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fergi. Kepada Fergi dipersilahkan. Izin masuk teman-teman. Selanjutnya ada display book list, itu untuk menampilkan buku yang ada dalam perpustakaan ini. Oke, jika buku yang ada dalam perpustakaan ini itu tersedia, maka akan muncul daftar buku tersedia. Nah, jika tidak, maka akan muncul daftar buku tidak tersedia, teman-teman. Oke, selanjutnya next itu ada login admin atau admin login ya. Nah, admin login ini mengharuskan pengguna untuk memasukkan username dan password untuk memasuki mode admin. Nah, jika username dan password yang dimasukkan oleh pengguna itu benar, maka login sebagai admin akan berhasil. Nah, jika tidak, maka login sebagai admin itu akan gagal. Nah, jika gagal, maka pengguna itu akan disuruh untuk login ulang atau untuk memasukkan username dan password yang benar. Oke, selanjutnya itu ada display admin menu. Oke, sebenarnya ini itu hanya display saja, hanya tampilan untuk admin menu. Nah, jadi mode admin menu itu ada beberapa. Mode itu yang pertama ada tambah buku, hapus buku, cari buku, urutkan buku, hitung jumlah buku, tampilkan list buku, dan keluar. Jadi ada 7. Nah, jadi pengguna itu akan disuruh memasukkan input dari 1 sampai 7. Nah, jika masuk, maka akan masuk ke salah satunya. Oke, selanjutnya itu ada mode visitor login. Nah, mode visitor login ini adalah mode untuk pengunjung atau bukan admin. Jadi jika Anda masuk mode ini, Anda tidak bisa mengakses yang admin. Anda hanya bisa mengakses yang dimiliki oleh pengunjung. Oke, selanjutnya ada display di visitor menu. Nah, di display visitor menu ini itu ada beberapa. Ada 7 juga, yaitu yang pertama ada cari buku, urutkan buku, hitung jumlah buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan tampilkan list buku dan keluar. Nah, jadi Anda akan disuruh memasukkan atau memilih salah satu dari ketujuh pilihan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada get user choice. Nah, di get user choice ini jadi kami ini akan menyimpan pilihan pengguna atau sesuatu yang dipilih pengguna itu ke dalam get user choice. Jadi ini adalah suatu variabel untuk menyimpan pilihan pengguna. Oke, selanjutnya itu ada add book untuk menambahkan buku. Nah, di sini itu kalian itu atau pengguna itu akan disuruh memasukkan judul buku, nama penulis, dan tahun terbit. Nah, jika sudah memasukkan semuanya, maka buku itu akan berhasil ditambahkan. Nah, jika selanjutnya itu akan muncul ini sistem out print itu angka nggak jelas itu dan sistem out flash. Ini tuh untuk mengclearkan semuanya, jadi akan kosong gitu. Oke, selanjutnya itu ada remove book. Nah, di remove book ini itu
pengguna itu akan disuruh memasukkan judul yang akan dihapus atau ya judul akan dihapus. Nah, jika judul yang akan dihapus itu ada dalam variabel ini yang sudah kita buat, maka akan muncul daftar buku yang cocok. Nah, jika tidak itu maka akan muncul daftar buku tidak ditemukan. Nah, jika ada, maka daftar buku yang cocok itu akan muncul dan akan menampilkan beberapa pilihan yang tersedia di dalam variabel yang kita buat, yang kita punya, atau list yang kita punya. Nah, jika sudah itu akan disuruh memilih buku mana yang akan dihapus dari 1 sampai opsional itu 1 sampai berapanya yang muncul. Nah, jika angka ini dimasukkan itu benar, maka buku itu akan berhasil dihapus. Jika melebihi atau selain dari variabel yang ditampilkan, maka itu akan muncul pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya itu ada search book. Oke, di search book ini, di search book ini itu akan muncul kata kunci pencarian. Nah, masukkan kata kunci pencarian. Nah, jika kata kunci pencarian yang kita masukkan itu ada di dalam list buku yang tersedia, maka buku itu akan muncul daftar buku yang cocok. Jika tidak, maka buku tidak ditemukan itu akan muncul. Nah, jika daftar buku yang cocok itu muncul, atau dalam kata lain bukunya ada, maka akan ditampilkan gitu buku yang sudah kita cari. Selanjutnya itu ada source book. Nah, di source book ini itu kita akan mengurutkan buku. Nah, di pilihannya itu ada 2, teman-teman. Yang pertama ada urutan buku berdasarkan judul atau berdasarkan titel tadi itu, dan berdasarkan tahun. Nah, jika kita memilih berdasarkan judul atau titel, maka kita akan panggil lagi itu yang library sort by title. Library.sort by title itu untuk masukkan ke yang di atas tadi itu, untuk mencari buku berdasarkan judul. Nah, jika kita pilih yang kedua atau berdasarkan tahun, maka akan muncul pilihan yang ini. Kita masukkan itu library.sort by year. Itu akan yang tadi di variable library dan pilihannya itu sort by year, by tahun. Nah, jika yang kita masukkan itu selain dari ini, maka akan muncul pilihan tidak valid. Nah, jika sudah, maka jika benar atau jika ada salah satunya, jika sudah kita pilih salah satu dari kedua itu, maka daftar bukunya itu akan diurutkan sesuai pilihan kita. Oke. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada count book. Oke, count book ini untuk menghitung jumlah buku. Nah, kita itu memakai library.countbook atau count book yang ada di library kita. Jika sudah muncul, maka akan muncul jumlah buku dalam perpustakaan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kirim ke Gerald. Baik, izin masuk teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan lanjut bagaimana ketika program menampilkan outputnya ya. Langsung kita run aja. Oke, ini hapus dulu aja. Nah, oke, ini udah bersih. Mulai dari menu awal si perpustakaan ini ya. Menu awal perpustakaan ini, selamat datang di perpustakaan, ini akan muncul dari awal program ini menyala. Nah, pertama, kita akan disuruh pilih untuk login sebagai admin, login sebagai pengunjung, ataupun keluar dari program. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan mulai dari login sebagai admin. Mari kita coba. Nah, program ini bakal munculin, yaitu masukin username dan juga password. Nah, tapi program juga pinter nih, dia punya database sendiri untuk username dan password yang benar gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin username atau password yang salah, misalnya nih yang salah admin dan passwordnya admin, login gagal, username atau password salah, dia akan muncul seperti itu dan itu akan looping terus-menerus sampai kita memasukkan username dan password yang benar. Contohnya admin 123 masuk. Nah, sampai di sini kita masuk ke menu admin perpustakaan. Oke, mari kita mulai dari kita tampilkan list buku dulu kali ya. Kita tampilkan list buku. Nah, ini
list-list dari buku yang udah kita punya dalam program perpustakaan ini, yaitu Laskar Pelangi by Andrea Hirata dan tahun terbitnya 2005 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah menampilkan list buku, mari kita masuk dulu ke admin. Nah, dari sini mari kita coba buat tambah buku. Tambah buku. Misalkan kita masukin buku yaitu buku silat gitu kan, yang bikinnya Kang Pergi gitu. Terus tahun rilisnya 2019. Oke. Nah, mari kita cek admin 123. Selagi kita cek, kita sekalian mengetes bagaimana urutkan buku bekerja dalam program ini. Mari kita coba. Urutkan buku selection yang keempat ya, teman-teman. Nah, di urutan buku ini ada sub selection lagi, yaitu urutkan berdasarkan judul atau urutkan berdasarkan tahun. Mari kita coba urutkan berdasarkan judul dulu. Nah, ini udah muncul ya, teman-teman. Mulai dari ayat-ayat cinta yang pertama, lalu Bumi Manusia, lalu Laskar Pelangi, Pulang by Laila, dan terakhir yaitu Silat by Fergie. Wih, Kang Fergie ini sudah membuat buku tiba-tiba. Kita balik ya ke admin, login lagi. Nah, kita coba nih. Oh ya, yang tadi juga udah diurutkan berdasarkan ini ya, judul buku dan itu ascending gitu. Jadi dimulai dari A sampai Z. Yang 4. Sekarang kita coba urutkan berdasarkan tahun. Nah, ini nih, tahun terbit. Dan ini diurutkan berdasarkan descending. Yaitu tahun terbit dimulai dari yang paling apa namanya? Kecil sampai yang paling besar gitu. Jadi kayak dari yang ini tahun terbit 1900, lalu 2004, 2005, 2012, lalu 2009. Oke, setelah urutkan buku, mari kita login sebagai admin lagi. Dan kita coba untuk hitung jumlah buku. Hitung jumlah buku di perpustakaan. Seperti yang kita udah lihat tadi, ketika diurutkan buku, total buku kita itu sekitar ada 5. Dan coba, ketika kita mengklik selection dari hitung jumlah buku pada program, yang keluar adalah jumlah buku dalam perpustakaan, yaitu 5. Oke, lanjut ke tampilkan list buku ya, kita coba ya. Tampilkan list buku 6. Nah, semua buku yang ada di link list dari program ini akan dimunculkan pada tampilan ke-6 ini ya, teman-teman. Oke. Lalu setelah itu kita coba untuk cari buku. Nah, di cari buku ini mari kita coba untuk cari buku. Misalnya kita cari bukunya Kang Fergi tadi gitu. Keywordnya adalah silat. Nah, ini langsung muncul ya, teman-teman. Silat by Fergie 2019. Oke. Nah, lalu setelah tadi kita nyoba buat cari buku, kita lanjut ke misalkan kita ingin menghapus buku Kang Fergie tadi nih. Kita tinggal karena kita admin ya, jadi kita bisa ngapus buku gitu. Jadi tinggal ambil opsi 2 aja. Lalu masukkan judul buku yang akan dihapus. Yaitu tadi judulnya adalah Silat. Nah, daftar buku yang cocok, pilih nomor buku yang akan dihapus. Ini kayak sebagai bentuk konfirmasi lah. Apakah Anda yakin gitu ingin menghapus buku tersebut? Nah, kita tinggal klik 1 dan enter. Buku berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu pengunjung ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu pengunjung. Nah, menu pengunjung. Kita mulai dari tampilkan list buku dulu kali ya. Untuk mengecek tadi tuh buku yang udah kita hapus ini udah beneran kehapus apa belum. Mari kita cek. 6. Nah, seperti yang bisa kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ini adalah list buku yang masih ada dalam link list dari si perpustakaan kita. Dan seperti yang kita lihat juga nomor 5 yaitu bukunya Kang Fergie udah nggak ada ya, yang silat tadi.
Mari kita login lagi sebagai pengunjung. Terus mari kita coba untuk cari buku kali ya. Kita coba cari buku. Sebenarnya ini sama aja sih sama yang tadi sih teman-teman, yang di menu admin ya. Nggak ada bedanya. Misalkan kita cari Laskar Pelangi, karena Laskar Pelangi ini kan ada ya. Nah, udah ada kan itu Laskar Pelangi, daftar buku yang cocok, Laskar Pelangi by Andrea Hirata tahun 2005. Oke, selesai kita cari, lalu kita urut buku nih. Urut buku sebenarnya masih sama aja sih teman-teman. Yaitu berdasarkan judul nih misalnya. Nah, tadi berdasarkan ini 4 data dari 4 buku ini ya. Ini berdasarkan ascending nih ya teman-teman. Alfabet A, B, LP gitu kan. Jadi berdasarkan abjad gitu diurutnya. Sama ya, diurutkan buku di bagian tahun juga. Dia sama seperti yang di admin tadi, teman-teman. Oke, lanjut ke hitung jumlah buku. Hitung jumlah juga sebenarnya masih sama yang di admin. Jadi ini akan muncul, programnya akan memunculkan jumlah buku dalam perpustakaan yaitu 4 buku gitu kan. Lanjut, nah perbedaan program dari program kita ini, perbedaan menu admin dan pengunjung itu dibedakannya itu dari admin itu dia ada opsi buat tambahin buku dan hapus buku. Nah, sedangkan di pengunjung dia ada opsi untuk meminjam buku dan mengembalikan buku. Nah, mari kita demonstrasikan untuk peminjaman bukunya ini. Peminjaman buku caranya adalah klik 4, opsi 4 dan pilih nih buku apa yang ingin kita pinjam. Misalnya, kita ingin meminjam buku Ayat-Ayat Cinta nih. Kita tinggal tulis keywordnya aja, yaitu ayat. Nah, oh, sorry. Oh iya, nomor buku, sorry. Maaf. Kita ke pengunjung. Nah, karena itu apa namanya tipe datanya bukan string ya teman-teman, itu integer. Jadi keempat. Lalu nomor buku yang pinjam 4 nih, karena ayat-ayat cinta yang ingin kita pinjam gitu misalnya 4. Masukkan nama. Nah ini untuk apa ya, tadi yang bagian personal data udah dijelaskan sama Teh Amal ya teman-teman. Kita masukin nama kita untuk pendataan biodata ini, Gerald misalnya, ini nama saya, terus nomor HP, lalu alamat kita misalnya, dan enter. Nah lalu akan berhasil dipinjam ketika kita sudah mengisi data diri ya, buku berhasil dipinjam, akan keluar keterangan ya teman-teman. Nah, ceritanya nih, kita udah selesai baca bukunya, baca buku Ayat-Ayat Cinta, dan kita ingin mengembalikan buku. Sebelum kita mengembalikan buku, kita coba buat lihat dulu nih, tampilkan list buku nih di 6. Nah, kita lihat. Nah, lihat kan, tadinya list dari perpustakaan kita ada 4 buah buku, sekarang sisa 3. Yang mana si Ayat-Ayat Cinta itu udah nggak ada. Sisanya tinggal 1, 2, 3, yaitu Laskar Pelangi, Pulang, dan Bumi Manusia. Ya, oke. Buku yang ini udah nggak ada, yang Ayat-Ayat Cinta. Mari kita kembalikan. Ceritanya kita udah selesai nih buat ngebacanya. Mari kita kembalikan. Set, tuh bakal muncul buku yang kita pinjam ini apa aja. Dan di sini contohnya buku yang udah kita pinjam itu Ayat-Ayat Cinta. Nah, ini kita diberi opsi untuk pilih nomor buku apa sih yang ingin kita kembalikan gitu. Nah, berhubung kita cuma minjem 1, jadi makanya kita klik 1 aja gitu. Kalau misalkan kita lebih dari 1 minjem bukunya, nanti kita mengembalikannya juga 2 kali gitu, teman-teman. Jadi kayak kita dikasih opsi untuk milih mengembalikan buku yang mana. Buku berhasil dikembalikan dan kita coba cek ke datanya ditampilkan list buku. Dan ya, Laskar Pelangi, Pulang, Bumi Manusia, dan Ayat-Ayat Cinta sudah kembali lagi di link list yang kita punya. Lalu jika kita sudah selesai menggunakan aplikasi atau program yang kita buat ini, tinggal klik keluar. Ya, dan program akan memunculkan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya.
sepenuhnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan program kita. Oke, selanjutnya, karena penjelasan sudah dicukupkan, maka saya tutup saja presentasi dari kelompok 4 tentang program perpustakaan ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.